Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu kembali di pelajaran SKI. Kemarin kalian sudah ulangan ya. Yang belum ulangan segera menyusul ya. Hari ini kita akan bahas kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kalian pelajari barokah semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, seperti yang Pak Wan tadi bilang, hari ini kita akan bahas kebijakan dan keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kita bahas adalah Piagam Madinah. Nah, suatu negara atau pemerintahan akan berjalan dengan baik atau lancar, aktivitas penduduknya berjalan baik, lancar, perekonomian, sosial, pendidikan, dakwah, dan sebagainya semuanya lancar. Nah, itu maka pemerintah itu, negara itu sudah termasuk maju, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW pertama kali datang ke Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah apa? Membangun masjid. Nah, di sini masjid berfungsi sebagai apa, nak? Bukan hanya tempat peribadatan saja, ya. Bukan untuk sholat saja, tapi digunakan sebagai apa, nak? Nah, pendidikan, pengajaran Islam, terus pengadilan untuk memutuskan perkara dan sebagainya, terus pertemuan, ya, sekaligus juga tempat pusat pemerintahan dan kegiatan politik pada masa Nabi Muhammad SAW. Itu kegunaan masjid saat itu, ya. Nah, setelah membangun masjid, Nabi mulai menciptakan persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, sini harus saling menjaga seiman. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW, ya, setelah mempersaudarakan saudara Ansor dengan kaum Muhajirin, ya, Muhajirin dengan Ansor, akhirnya Rasulullah mengambil langkah yaitu di bidang pemerintahan dan keamanan, yang mana beliau mengadakan sebuah perjanjian, ya, atau undang-undang yang biasa kita sebut dengan Piagam Madinah. Yang dimana disepakati pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah, ya, 2 tahun setelah Rasulullah hijrah. Nah, terbentuklah Piagam Madinah. Nah, bagaimana bunyinya? Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, ya, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masingnya. Itu isinya. Yang kedua apa? Apabila salah satu pihak diperangi, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Misalnya Yahudi diserang, maka orang Muslim pun ikut harus membela mereka. Seandainya orang Muslim diserang, maka orang Yahudi juga harus membantu. Nah, itu isi dari Piagam Madinah. Yang ketiga apa? Kaum Muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong, menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama, ya. Misalnya orang Yahudi sedang kesusahan, maka orang Muslim juga wajib saling tolong-menolong. Sebaliknya seperti itu. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad juga adalah apa? Pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Ya, apabila terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin, maka diselesaikan kepada keadilan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Atau biasa kalau kita sebut di sini mungkin sebagai presidennya, ya, presidennya di Madinah saat itu, karena beliau sebagai kepala negara saat itu, ya. Nah, dengan disepakati Piagam Madinah itu, akhirnya bisa dapat kita kesimpulkan ada 3. Yang pertama apa? Telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam di Madinah, yang secara langsung siapa yang memimpin? Yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Islam di Madinah itu. Yang kedua apa? Seluruh penduduk adalah semua warga yang di Madinah, ya, baik itu dari kalangan Muslim ataupun non Muslim Yahudi. Yang ketiga apa?
undang-undang Madinah atau Piagam Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama Nabi Muhammad SAW dengan seluruh penduduk Madinah, ya, yang mana undang-undang itu mengatur tata kehidupan masyarakat Madinah baik yang Muslim maupun non-Muslim. Nah, setelah itu mulailah terbentuk negara tutorial yang sangat bagus. Nah, kekuatan yang dibentuk Nabi Muhammad SAW ini semata-mata untuk mempertahankan diri, nah, bukan untuk memerangi mereka, nah ya. Nah, namun ketika mereka memerangi Islam, maka turunlah wahyu yang membolehkan untuk membela diri sendiri, ya. Nah, apa? Yaitu surah Al-Hajj ayat 39. Kurang lebih artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka itu dizolimi. Nah, itu dalilnya kalau kita diserang oleh orang-orang kafir, maka boleh untuk melakukan perang, ya. Tapi dengan syarat tadi itu, ya, harus dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, dengan turun ayatnya seperti ini, maka orang-orang Islam diperbolehkan untuk membela diri, berperang, ya. Ya. Terus ketika kafir Quraisy berencana hendak menyerang kaum muslimin, maka umat Islam yang akan menghadapi mereka juga melakukan langkah-langkahnya. Nah, orang-orang muslim maupun orang-orang Yahudi ada di Madaniyah itu bekerja sama, ya. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, ya, pengintaian atau pengawasan medan. Tujuannya untuk mengetahui seluruh daerah perbatasan Madinah, ya, atau misalnya kayak di Badung, ya, atau Denpasar, mana batasnya Denpasar sama Badung. Nah, mereka melakukan pengintaian. Yang kedua apa? Berperang dengan tujuan mempertahankan diri dari serangan orang kafir Quraisy, ya, dan pihak-pihak lain yang ingin memerangi Islam. Nah, karena nanti banyak peperangan yang akan terjadi, yang mana orang Muslim sering diserang sama orang-orang kafir. Nah, tugas rahasia atau kalau kita sebut dengan intel atau mata-mata. Nah, di sini untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh, maka akan segera mengabarkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan embargo ekonomi. Yang keempat, yaitu apa? Karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah untuk perdagangan, nah secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam. Sehingga orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Nah, dari sini ya, Nabi Muhammad juga memperkuat suatu keamanan yang merupakan cikal bakal angkatan bersenjata Islam. Nah, tujuannya apa? Untuk menjaga keamanan di dalam negeri dan jalur perbatasan. Nah, jalur perdagangan yang ramai dilalui oleh para pedagang Yaman dan Syam yang melewati mana? Melewati Madinah, ya. Nah, itu saja pembahasan kita. Insya Allah minggu depan kita akan mulai membahas perang Badar, ya. Oke, itu saja. Mohon maaf kalau ada salah. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.